Di balik pintu sebuah rumah kos, tersembunyi kisah nyata yang mengejutkan. Seorang remaja 17 tahun dan ibu kos dengan satu permintaan aneh. Di balik permintaan yang membuat kita semua bertanya-tanya, apa rahasia hubungan mereka sebenarnya? Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat panjang umur dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Tahun 2019, di sebuah kota kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang pemuda bernama Irawan. Ia baru saja menamatkan pendidikan di SMP. Hidupnya tidak mudah. Sang ayah sudah lama tiada, sementara ibunya banting tulang bekerja sebagai buruh cuci demi membiayai sekolah anak semata wayangnya. Kondisi ekonomi keluarga membuat Irawan harus merantau ke kota lain agar bisa melanjutkan pendidikan ke SMA. Di kota itu, ia menumpang di sebuah rumah kos sederhana milik Bu Indah, seorang wanita parubaya yang hidup sendiri setelah ditinggal mati suaminya. Meski ramah dan penuh perhatian, Bu Indah menyimpan semacam aura misterius. Keriput di wajahnya menunjukkan usia yang tak lagi muda, namun kelembutannya membuat siapapun merasa dihargai. Diam-diam ia sering memperhatikan Irawan, pemuda yang sepulang sekolah selalu tampak lelah atau masih tekun belajar meski larut malam. Ada sesuatu dalam diri Irawan yang membuat Bu Indah kagum, kegigihan dan ketulusannya di tengah kesulitan. Beberapa bulan setelah tinggal di sana, pada suatu malam, Irawan mendapat panggilan dari Bu Indah. Nada suaranya terdengar serius, berbeda dari biasanya. Jantung Irawan berdegup kencang saat melangkah ke ruang tamu. Ia menemukan Bu Indah duduk di sofa, menatapnya sambil memegang secangkir teh. Bibirnya tersenyum kecil, tapi sorot matanya memperlihatkan kelelahan. Irawan, saya ingin bicara soal pembayaran kos. Mendengar itu, dada Irawan terasa sesak. Ia tahu benar uang kosnya sering terlambat. Ibunya selalu berusaha keras, tapi penghasilan sebagai buruh cuci tidak cukup untuk membayar tepat waktu. Dengan suara lirih, ia berkata, "Maaf Bu, saya tahu saya sering telat, tapi saya janji akan berusaha." Belum sempat ia menambahkan kalimat lain, Bu Indah mengejutkannya dengan ucapan berbeda. "Saya tidak memanggilmu untuk menagih, saya justru ingin menawarkan sesuatu." Tatapannya tajam, seolah sedang menguji Irawan. "Bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kamu tidak usah membayar kos, asalkan mau membantu saya setiap hari." Rendi terdiam. "Membantu? Membantu apa Bu?" Bu Indah menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ada beberapa hal yang saya butuhkan di rumah ini, tapi kamu harus siap melakukannya tanpa banyak bertanya." Keraguan sempat menyelinap di hati Irawan. Namun, keadaan ekonomi keluarga membuat tawaran itu terlihat seperti jalan keluar. Dengan berat hati, ia akhirnya mengangguk. Malam itu kesepakatan pun terjalin. Dan sejak saat itu, kehidupan Irawan perlahan berubah. Ia mulai membantu pekerjaan rumah sehari-hari, menyapu halaman, mencuci piring, hingga merapikan perabot. Semua ia lakukan dengan tekun. Di sisi lain, Bu Indah menunjukkan sikap yang berbeda. Ia jadi lebih ramah, bahkan semakin perhatian. Namun ada saat-saat tertentu di mana Irawan merasa ada sesuatu yang aneh, seolah ada sisi Bu Indah yang tak ia mengerti. Suatu malam ketika Irawan sedang menyetrika pakaian, Bu Indah datang membawa secangkir teh hangat. Ia duduk di kursi dekat Irawan, menatapnya sambil berkata, "Kamu anak yang baik, Irawan. Tidak banyak pemuda seusiamu yang mau bekerja sekeras ini." Irawan tersenyum tipis. Tangannya tetap sibuk menggerakkan setrika. "Saya hanya ingin membalas kebaikan Ibu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya sudah dipulangkan ke desa." Perkataan itu membuat Bu Indah terdiam sejenak. Tatapannya sulit ditebak, sampai akhirnya ia berucap dengan suara lirih, "Irawan, ada satu hal lagi yang ingin saya minta.
Tapi kamu harus berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Degup jantung Irawan kembali berlari. Ia tak tahu apa maksud dari permintaan itu. Namun tanpa berpikir panjang, ia mengangguk. Ibu bisa percaya sama saya? Senyum kecil tersungging di bibir Bu Indah. Mulai besok saya ingin kamu menemani saya di malam hari. Tidak perlu apa-apa. Hanya sekedar menemani di ruang tamu. Kadang saya merasa sepi. Permintaan itu mengejutkan Irawan. Ia tahu Bu Indah memang tinggal seorang diri. Tapi tetap saja ada perasaan janggal. Meski demikian, ia tak punya alasan untuk menolak. Kasihan melihat wanita itu kesepian, ia pun menjawab ragu. Baik Bu, kalau itu bisa membuat ibu merasa tenang. Malam itu, Irawan kembali ke kamarnya dengan pikiran penuh tanya. Apa sebenarnya yang disembunyikan Bu Indah? Mengapa ia ingin ditemani setiap malam? Keesokan malamnya, Irawan menepati janjinya. Ia duduk di ruang tamu bersama Bu Indah yang kala itu mengenakan baju tidur sederhana. Rambut panjangnya terurai. Suasananya terasa janggal. Meski Bu Indah berusaha mencairkan keadaan dengan obrolan ringan. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang kehilangan suaminya, dan perjuangan mengurus rumah kos seorang diri. Kadang, saya merasa hidup ini tidak adil, ujarnya sambil menatap teh yang digenggam. Tapi dengan adanya kamu di sini, saya merasa ada teman. Terima kasih Irawan. Irawan hanya bisa mengangguk pelan. Ia merasakan simpati pada Bu Indah. Meski rasa canggung, tetap tak bisa hilang begitu saja. Namun, seiring malam berjalan, obrolan mereka menjadi semakin akrab. Ada saat-saat ketika Irawan menangkap sisi lembut dari Bu Indah yang membuatnya merasa lebih tenang berada di dekatnya. Ketika jam dinding menunjukkan pukul 11 malam, Bu Indah menatap Irawan dengan sorot mata penuh kelembutan. Irawan, semoga kamu tidak merasa terbebani dengan semua ini, ucapnya pelan. Irawan menggeleng tersenyum singkat. Tidak Bu, justru saya merasa beruntung bisa tinggal di sini. Senyum tipis mengembang di bibir Bu Indah. Kalau begitu, besok malam kita lakukan lagi ya. Irawan kembali mengangguk. Meski hatinya masih menyimpan banyak tanya. Ada sesuatu yang terasa lebih besar. Sesuatu yang tersembunyi di balik sikap Bu Indah. Ia belum mampu memahami apa itu, tetapi ia yakin malam-malam ini akan menjadi bagian dari hidupnya yang tak mudah dilupakan. Hari-hari berlalu dan kebiasaan mereka pun menjadi rutinitas. Hampir setiap malam, Irawan duduk bersama Bu Indah di ruang tamu. Kadang hanya bercakap ringan, kadang sekedar menikmati keheningan. Tetapi semakin lama, Irawan mulai merasakan keganjilan. Tatapan Bu Indah kepadanya sering berbeda, seperti menahan beban yang sulit diungkapkan. Hingga suatu malam sekitar pukul 10 malam, Bu Indah datang dengan membawa sebuah kotak kayu kecil. Wajahnya terlihat serius, meski tetap dihiasi senyum samar. Ia meletakkan kotak itu di atas meja. Irawan, saya ingin menunjukkan sesuatu, katanya dengan suara hati-hati. Irawan mengernyit penasaran. Apa ini Bu? Perlahan, Bu Indah membuka kotak tersebut. Di dalamnya tersimpan foto-foto lama, beberapa surat dan perhiasan yang tampak sudah berumur. Ia menatap isinya dengan mata berkaca-kaca. Inilah kenangan saya bersama suami saya dulu, ucapnya dengan nada bergetar. Dia orang yang sangat saya cintai, tapi hidup kami tidak pernah mudah. Ada hal-hal yang tidak pernah saya ceritakan pada siapapun. Irawan terdiam, mencoba membaca emosi di wajah wanita itu. Apa yang sebenarnya terjadi, Bu? Tanyanya hati-hati. Bu Indah menarik napas panjang. Suaranya gemetar. Suami saya tidak meninggal karena sakit biasa. Dia meninggal karena sesuatu yang saya lakukan. Kata-kata itu membuat Irawan terkejut. Ia menatap Bu Indah dengan kebingungan. Maksud ibu? Dengan tangan bergetar, Bu Indah mengangkat sebuah foto dari kotak. Foto itu menampilkan dirinya yang masih muda, berdiri di samping seorang pria tampan. Dia mencintai saya,
Tapi saya membuat kesalahan. Saya terlalu sibuk mengurus kos, terlalu sibuk mencari uang. Kami sering bertengkar, sampai akhirnya satu malam dia pergi dan tidak pernah kembali. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak. Irawan merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari cerita ini. Tapi ia tak berani menanyakan lebih banyak. Tiba-tiba Bu Indah mendekat menatap Irawan dengan sorot mata penuh emosi. Sejak kamu tinggal di sini, saya merasa seperti diberi kesempatan kedua. Kamu mengingatkan saya pada suami saya pada masa-masa ketika saya masih bahagia. Irawan bisa merasakan detak jantungnya semakin kencang. Bu, saya hanya ingin membantu. Saya tidak tahu apa yang ibu rasakan. Tapi saya akan selalu ada kalau ibu membutuhkan. Jawabnya jujur. Bu Indah tersenyum tipis. Namun suaranya berubah lirih. Kamu anak yang baik, Irawan. Tapi saya juga manusia. Saya butuh lebih dari sekadar bantuan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Saya butuh seseorang yang bisa membuat saya merasa hidup lagi. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat Irawan terdiam kaku. Ia tidak tahu harus merespon sebagaimana. Di satu sisi, ia merasa iba. Namun di sisi lain, ia sadar situasi ini sudah memasuki wilayah yang membingungkan. Malam semakin larut. Akhirnya Bu Indah berkata dengan nada lembut, "Sudah malam, kamu bisa kembali ke kamar. Terima kasih sudah menemani saya." Irawan bangkit kembali ke kamarnya dengan kepala penuh tanda tanya. Ia mulai sadar, kesepakatan yang dulu dibuat bukan sekadar membantu pekerjaan rumah. Ada sesuatu yang lebih dalam yang mengikat dirinya dengan masa lalu. Bu Indah, namun ia belum tahu apakah dirinya siap menghadapi semua itu. Malam-malam berikutnya pun terus diwarnai kebingungan. Irawan tetap menemani Bu Indah, tetapi atmosfer di antara mereka semakin berat. Tatapan mata Bu Indah seringkali membawa campuran yang membingungkan. Kerinduan, kesedihan, sekaligus harapan. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur di luar, Bu Indah membuka percakapan dengan nada yang berbeda dari biasanya. "Irawan, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, tapi saya harap kamu tidak menghakimi saya." Setelah mendengarnya, ucapnya lirih. Irawan yang duduk di sofa berhadapan dengannya hanya mengangguk pelan. "Ibu, bisa cerita apa saja? Saya akan mendengarkan," jawabnya. Bu Indah tersenyum samar meski jelas terlihat bahwa senyum itu tidak mampu menutupi kesedihan yang ia rasakan. Pandangannya terarah pada derasnya hujan di balik jendela sebelum akhirnya ia mulai berbicara. "Alasan mengapa saya selalu merasa kesepian bukan semata-mata karena kehilangan suami. Ada bagian dari diri saya yang juga hilang." Irawan bingung mendengarnya. "Bagian dari diri ibu?" tanyanya hati-hati. Wanita itu mengangguk pelan. "Aku tidak bisa memiliki anak. Itulah penyebab utama retaknya pernikahan saya. Suami saya sangat menginginkan seorang anak, sementara saya tidak bisa memberikannya. Lama-kelamaan hal itu menghancurkan hubungan kami." Ucapan itu membuat Irawan terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, namun tak tahu kata apa yang tepat. Ia bisa merasakan simpati yang mendalam. Tetapi di sisi lain, ia mulai memahami bahwa kedekatan Bu Indah dengannya mungkin bukan sekadar hubungan antara pemilik kos dan penyewa. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. "Sejak pertama kali kamu datang," lanjut Bu Indah dengan suara bergetar, "saya melihat harapan. Saya melihat sesuatu yang selama ini hilang dalam hidup saya. Kamu mengingatkan saya pada keluarga yang tidak pernah saya miliki." Kata-kata itu terasa berat bagi Irawan. Ia ingin mendukung Bu Indah, tapi sekaligus sadar bahwa situasi ini kian rumit. "Ibu, saya tidak tahu harus bilang apa, tapi saya bersyukur kalau kehadiran saya bisa membuat ibu merasa lebih baik."
ujarnya dengan tulus. Bu Indah menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu lebih dari itu, Irawan. Kamu membuat saya merasa hidup kembali. Kalimat itu menggantung di udara. Irawan tidak tahu harus merespons bagaimana. Ia merasa terhormat, tapi juga sadar bahwa batas-batas tertentu mulai terabaikan. Malam itu, ketika ia kembali ke kamarnya, pikirannya kacau. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus terus menemani Bu Indah atau sebaiknya menjaga jarak agar keadaan tidak semakin sulit. Namun pertanyaan itu terhenti ketika terdengar ketukan lembut di pintu. Irawan, maaf mengganggu. Ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Suara Bu Indah terdengar dari balik pintu. Dengan ragu, Irawan membukakan pintu. Apa itu, Bu? Bu Indah tersenyum kecil. Saya hanya ingin berterima kasih. Kamu alasan saya masih bisa tersenyum meski hidup penuh kesulitan. Irawan hanya bisa membalas dengan senyum tipis. Saya senang bisa membantu Ibu. Setelah wanita itu kembali ke kamarnya, Irawan menyadari bahwa dirinya kini menjadi bagian penting dalam kehidupan Bu Indah. Namun ia juga tahu, keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Ia harus menemukan jalan keluar sebelum semuanya semakin pelik. Hujan yang turun deras di luar seolah menjadi cerminan dari kegelisahan di hati Irawan. Ia duduk termenung di tepi ranjang, menatap jendela yang dipenuhi butir air. Kata-kata Bu Indah terus terngiang di kepalanya. Ia menyadari bahwa wanita itu bukan hanya kesepian, melainkan juga terperangkap dalam luka masa lalu yang dalam. Pikirannya buyar ketika suara ketukan kembali terdengar. Irawan, boleh saya masuk? Suara lembut Bu Indah menyelinap dari balik pintu. Irawan menghela napas panjang sebelum menjawab. Tentu, Bu. Kali ini Bu Indah masuk sambil membawa secangkir teh hangat. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski sorot matanya tetap menyiratkan lelah yang dalam. Ia duduk di kursi dekat ranjang Irawan dan mulai bicara pelan. Irawan, mungkin selama ini kata-kata saya membuatmu tidak nyaman. Maafkan saya jika terlalu jujur dengan perasaan sendiri. Irawan menggeleng cepat. Tidak, Bu. Saya hanya bingung, saya tidak tahu bagaimana harus menanggapi semuanya. Bu Indah tersenyum kecil. Aku mengerti, kamu masih muda dengan masa depan yang panjang. Sementara aku hanyalah seorang wanita tua yang berusaha mencari arti dalam hidup. Hening menyelimuti ruangan, hanya suara hujan di luar yang menemani percakapan mereka. Tapi aku ingin kamu tahu, lanjut Bu Indah, kamu sudah memberi aku harapan. Meski hanya sebentar, kamu membuatku merasa hidup ini berarti. Meski suamiku sudah tiada, meski aku tak pernah punya anak. Irawan mendengarkan dengan hati berat. Ia ingin menolong, tapi ia juga sadar ada batas yang tidak boleh dilanggar. Bu, saya senang bisa membantu, tapi saya ingin Ibu tahu, saya sangat menghormati Ibu. Saya tidak ingin hubungan ini berubah menjadi sesuatu yang salah. Bu Indah menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu tersenyum tulus. Kamu benar, Irawan, dan saya menghargai kejujuranmu. Mungkin saya terlalu egois, tapi percayalah, saya tidak pernah bermaksud membuatmu merasa terbebani. Irawan mengangguk pelan. Ibu tidak perlu meminta maaf. Selama saya di sini, saya akan tetap membantu. Ucapan itu membuat Bu Indah menarik napas panjang, seakan sebuah beban besar akhirnya terlepas dari dadanya. Terima kasih, Irawan. Kamu anak yang baik. Saya berharap suatu saat nanti kamu akan bertemu seseorang yang benar-benar bisa membahagiakanmu. Malam itu suasana berubah. Percakapan mereka terasa ringan, tanpa lagi ada canggung atau tegang yang biasanya menyelimuti. Bu Indah mulai bercerita tentang masa mudanya, mengenang saat-saat indah bersama almarhum suaminya, hingga menyampaikan harapan-harapan yang belum tercapai. Irawan mendengarkan dengan penuh perhatian.
berusaha memahami kehidupan seorang wanita yang pernah dipenuhi luka dan kerinduan mendalam. Ketika akhirnya Bu Indah kembali ke kamarnya, Irawan menghela napas lega. Ia tahu malam itu adalah titik balik. Ia sudah menetapkan keputusan menjaga hubungan mereka tetap sehat, membantu sebisanya, namun tanpa melanggar prinsip serta nilai yang ia pegang teguh. Hari-hari berikutnya berjalan lebih normal. Irawan tetap membantu pekerjaan rumah, namun kebersamaan mereka di malam hari tidak lagi berlanjut seperti sebelumnya. Bu Indah tampak lebih tenang, seolah sudah berdamai dengan kenyataan hidupnya. Beberapa bulan kemudian, tibalah saat Irawan lulus dari SMA. Ia berpamitan dengan Bu Indah. Sang ibu kos memeluknya erat, memberikan ucapan terima kasih yang tulus. "Irawan, saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Kamu salah satu alasan saya bisa bertahan sampai hari ini." Irawan tersenyum hangat. "Terima kasih, Bu. Saya juga tidak akan melupakan Ibu. Semoga Ibu selalu bahagia." Saat meninggalkan rumah kos itu, Irawan merasa lega. Ia tahu pengalaman tersebut akan selalu menjadi bagian dari hidupnya. Namun lebih dari itu, ia sadar bahwa ia telah membuat pilihan yang benar. Sebuah keputusan yang menjaga martabatnya, sekaligus menghormati Bu Indah. Demikianlah kisah tentang Irawan dan Bu Indah. Sebuah cerita sederhana yang mengajarkan arti kejujuran, penghormatan, dan batas dalam hubungan. Terkadang kebaikan kecil yang tulus justru mampu memberi kekuatan besar bagi seseorang untuk terus bertahan. Terima kasih, kamu sudah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.